Munculkah slide-nya, teman-teman semua? Alhamdulillah muncul, Mas. Muncul ya. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang menguasai takdir ya Allah. Maka siapapun yang hadir malam ini harap banget dapat jodoh terbaik. Maka pasangkan ya Allah, hadirkanlah jodoh terbaik ya Allah. Gak apa-apa ganteng, gak apa-apa kaya, asal hafiz Quran. Semoga engkau rahmi Allah keluarganya dengan Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Dan keluarganya jadi keluar cahaya ya Allah. Punya anak lucu-lucu, soleh-solehah, yang nyenengin jadi qurrata a'yun. Ya Allah, yang lagi sempit hatinya, mungkin karena tekanan pertanyaan, tekanan banyak orang, maka engkaulah yang melapangkan ya Allah. Engkau yang maha mendekatkan ya Allah. Engkau yang maha memudahkan. Ya Allah, materi saya mah gak penting. Penting ya Allah, semoga engkau ridho. Engkau lihat kami yang lagi pengen memperbaiki diri, hingga engkau ridho memudahkan urusan-urusan kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam kawan-kawan semua, kumaha damang? Sehat semua? Kamu mau nyapa dulu? Siapa dulu saya? Assalamualaikum kawan-kawan semua. Saya backupnya Mas Randy aja. Mantau dan mendoakan materi utama dari Mas Randy. Udah ngobrol berdua. Jadi ini bukan materinya udah selesai tadi ya. Ini ngobrol berdua, nanti dibagi per peran aja. Biar nggak makan gaji buta gitu Mbak Ibah gitu ya. Bercanda. Baik, kawan-kawan semua, bismillah. Malam ini nggak penting tentang kami, tapi yang paling penting adalah tentang teman-teman. Dari awal kami bikin ini, kami itu ngobrol apa ya, Say? Satu hal fundamental yang bisa kita kasih dalam waktu yang singkat. Semoga ini jadi wasilah terbukanya pintu langit, datangnya jodoh terbaik. Ada ngobrol nih sama Mbak Ibah berdua. Dan ketika diskusi, kami sendiri sampai, Masya Allah, mudah-mudahan lah ini jadi solusi banget nih. Karena ini kayak, apa sih, rangkuman intisari dari yang dijalani ya saya. Gitu. So, teman-teman, siap-siap bareng. Bila inilah materi keajaiban pembuktian cinta, 3 kunci menyebut jodoh terbaik. Ini kenalan dikit aja lah ya, dibaca aja, nggak usah dibacain. Moga-moga nanti foto yang di situ jadi bisa ganti foto Ana sama foto pasangan ya. Amin. Langsung di Masjidil Aqsa ya. Ada yang mau tulis di kolom komentar biar jadi doa ya. Mau aja atau mau banget? Mau banget gelirin di belakang gitu ya. Baik kawan-kawan, dan ini profil dari Mbak Iba. So, bismillah, kita mulai dari, karena ini materinya bukan tentang kami, tapi tentang teman-teman. Tolong tulis di kolom komentar, apa alasan terbesar teman-teman ikut malam ini? Go, tulis doanya, biar jadi doa, kita aminin bareng-bareng. Ya.
Yang nggak nulis, malaikat lihat loh. Amin ya Allah, dapat jodoh baik. Mbak Kurota Ayun, Mbak Dini Dini Nabila. Mau memaksimalkan ikhtiar jemput jodoh mas, hadir malam ini. Insya Allah. Jemput jodoh terbaik, semakin mantap melangkah, agar Allah pertemukan jodoh terbaik. Amin. Kayaknya kalau dirangkum sama ya semua ya tujuannya ya. Tapi kalau ditanya yang ini, kayaknya jawabannya beda deh. Terus kalau udah tahu tujuannya mau ke situ, kendalanya apa sekarang? Kendalanya apa? Belum ketemu tuh bukan kendala. Takut, ragu. Oke. Kendala, oke. Baik, teman semua. Dan ya akan jauh-jauh. Semua solusi itu, teman, semua solusi itu beres, insya Allah, ketika teman anut sama ini. The fundamental, yaitu apa? Quran. Teman-teman bisa surat 5 ayat 66 nanti. Teman-teman bisa buka Al-Baqarah surah ayat 38, pojok kanan atas nanti. Pada intinya adalah banyak ayat janjinya Allah. Ya Allah tahu di sana terkait dengan teman-teman lagi punya impian apa, punya apa nanti dimudahin sama Allah. Tapi sebelum ngomongin ayatnya gitu ya, saya mau ngajak teman-teman akhirnya ngobrol ini bukan jatrin, tapi kita mikir bareng. Kenapa sih mas harus Quran? Story-nya. Kenapa nggak buku yang lain? Kenapa nggak pendapat yang lain? Kenapa harus Quran? Oke. Sekarang gini. Laptop, handphone yang teman-teman pakai sekarang buat ikut seminar malam ini, itu ada yang bikin atau tiba-tiba ada? Ada yang bikin? Oke. So mungkin nggak jadinya kalau lebih sederhana yaitu laptop dan handphone itu dibanding sama kita, itu aja ada yang nyiptain. Mungkin nggak yang nontonnya nggak ada yang nyiptain? Nggak mungkin. Berarti kita ini menciptakan atau diciptakan? Diciptakan. We are created, not a creator. Kita ini diciptakan, bukan menciptakan. Lantas kalau kita diciptakan, mungkin nggak kita diciptakan tanpa tujuan dan tanpa aturan? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Tapi mungkin nggak? Kita diciptakan memang dengan tujuan dan dengan aturan yang bermain, yang berlaku di dunia ini. Tapi mungkin nggak kita nggak ngikut tujuan penciptaan, kita bikin tujuan sendiri dan bikin aturan sendiri. Mungkin aja atau mungkin bang. Dan itu apa? Dan saya lagi ngomongin siapa nih jadinya? Misalkan main bola, main sepak bola. Pemain-pemainnya bikin aturan sendiri. Kata yang satu bilang, golin pakai tangan boleh kok. Yang A bilang gitu. Yang B bilang nggak boleh. Ketika A ngegolin 10, B ngegolin 1, menang mana kira-kira? 10 apa 1? Menang A atau B? A ngegolin 10, B ngegolin 1. Menang mana? A atau B? Yang A. Ya yang menang yang B lah. Kenapa? Karena A ngegolinnya pakai tangan semua. 10 golnya itu dianulir semua sama yang punya aturan permainan, sama yang bikin gamenya. Dan bukankah hari ini kita banyak yang dianulir sama Allah ya? Susah, ujungnya hilang. Ngejar si dia, susah, ujungnya ditinggal nikah, gitu ya? Ngebangun karir susah, ujungnya error, dan semua hal.
Dan sekarang kita tahu, kira-kira kenapa semua usaha kita dianulir ujung-ujungnya, kenapa? Jangan-jangan kita ngegolinnya sambil apa? Nabrak aturan. Maka kalau mau menang gimana? Lagi ke aturannya. Makanya saya mau ngomong, saya nggak akan ngambil teori mana-mana. Wis, dari Quran aja. Dan saya berani jamin, praktek ini dengan izin Allah akan ada perubahan. Demi Allah, kalau kita praktek benar. Nggak boleh demi Allah mas, namanya takabur. Saya nggak narik kata-kata saya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang janjiin. Karena itulah saya yakin. Dan kalau nggak kejadian apa-apa nih, gitu saya, setelah praktek, boleh datang ke kita, komplain, dan potong. Bukan leher, rambut. Jangan leher lah, serem. So, bismillah. Inilah solusinya. Inilah yang mudah-mudahan nolong kita semua dapat jodoh terbaik. Bismillah. Ini ayatnya. Ini kuncinya. Terkait jodoh, Allah ngasih kode alam semestanya adalah ini. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji juga. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Dan diperkuat sama ini. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang mengelompok. Maka ruh-ruh yang mengenal akan jadi akrab. Adapun ruh-ruh yang tidak saling kenal akan jadi saling tidak cocok. Apa sih yang intinya dari sini? Jadi base-nya apa dari sini? Yaitu yang baik akan dapat yang baik. Yang kurang baik akan dapat yang kurang baik. Pertanyaan, jadi kalau pengen dapat yang baik gimana? Sekarang kalau mau ditulis di kolom chat, pasti saya yakin banget nggak ada yang doa pengen jodoh yang buruk, betul nggak? Pengennya yang kayak apa? Kayak apa? Minimal kayak mukanya kayak inilah mas, opa-opa Korea. Kemudian akhlaknya akhlak sahabat dan Nabi lah. Harapannya gitu semua, baik-baik. Tapi kalau kita mau ngukur diri kita semua, kira-kira gimana? Maka teman-teman, kalau kita mau dapat yang baik-baik, kencang dari Allahnya adalah jadilah yang baik. Maka dia akan. Dan ketika kita error, itu yang kita harapin tadi ya jauh. Kuncinya di sini. Penggambaran di sini. Ntar Mbak Iba yang cerita. Kalau Mbak Iba bagian cerita, saya bagian teorinya aja. Ibaratnya teman, kita ini adalah pemancar radio. Kita ini apa? Pemancar radio. Pemancar sinyal frekuensi. Sinyal itu ditangkap sama radio. Dan kalau pemancarnya, frekuensinya adalah acara-acara anak muda, kira-kira yang nonton siapa? Yang dengerin radio siapa? Muda. Kalau siaran bisnis, yang hadir siapa? Yang nonton, yang dengerin radio? Ya pebisnis. Kalau siaran adalah ngaji-ngaji, yang dengerin siapa? Ya ngaji. Nggak mau yang baik akan memancarkan sinyal kepada orang di luar sana bahwa dia ini baik, sehingga orang yang baik itu akan ketarik Anda. Jadi simpelnya adalah jadilah orang baik, maka Anda akan memancarkan sinyal-sinyal kebaikan, maka jodoh terbaik itu dengerin nanti.
jodoh terbaik itu akan dengerin. Itulah defaultnya. Tapi ada mas laki-laki yang baik dapatnya perempuan nggak baik. Ada mas sebaliknya, laki perempuan baik dapatnya laki-laki yang baik. Itu gimana spesial? Nah ini dikisahin sama Mbak Iba aja lah ya. By experience gimana? Dulu saya juga gitu. Saya sama Mbak Iba kan saya error juga dulu. Sayanya error, Mbak Iba nggak error. Jadi dia di pesantren, saya anak SMA yang selengean lah dulu. Terus bermaya deketin anak pesantren dan dia ilfil makin jauh. Jadi ketika sayanya error, dianya radio yang baik, maka sinyal saya nggak sampai. Tapi ketika saya coba jadi pemancar yang baik, ya minimal berupa lah ya, belajar ngaji, mulai belajar agama, mulai memperbaiki diri. Ternyata yang di sebelah mulai ngedeket. Sinyalnya ketangkep. Lah, gimana saya menurut kamu saya? Kisahnya gimana untuk jelasin teori ini? Yang udah baca bukunya, udah pernah dengar ceritanya. Jadi waktu awal sama Mas itu kecil kan, kecil ketemu terus udah besar ya, itu tadi ya. Saya masih alias, ya ada teman pesantren saya juga datang ya. Mas Sandy kuliah ya waktu itu ya, kuliah. Dan sebagai anak pesantren yang berarti udah hampir 8 tahun ya dididik dengan norma-norma pesantren, nilai-nilai Islam gitu ya. Otomatis yang saya harapkan juga pasangan ya, otomatis juga yang ya minimal anak pesantren lah gitu. Oh iya, ini udah lebih jelas. Suaranya jauh kan? Kalau sekarang? Sekarang gimana? Udah lebih suaranya? Oke, alhamdulillah. Ya, sampai pas akhirnya ketemu lagi itu, kali pas udah sama-sama dewasa gitu ya ketemu, nih laki-laki lancar amat ngomong sama perempuan gitu ya. Rasanya kan kikuk gitu ya, karena memang nggak pernah ngobrol sama laki-laki. Paling sama ustadz gitu ya kalau di kelas lagi proses belajar gitu. Nah pas ketemu itu ini orang kok kayaknya enteng banget ngobrol sama perempuan gitu ya, dan ternyata mengungkapkan juga ya rasa suka dan lain sebagainya. Mas Randy, itu error nggak sih? Error ya. Lewat kakak sepupu saya bilang lah sama kakak sepupu saya waktu itu, nggak mau sama laki-laki kayak gitu, itu mah ikhwan jadi-jadian gitu, saya bilang ya, ikhwan jadi-jadian. Dan menurut saya yang juga emang ngajar di pesantren ya waktu itu, beliau bilangnya apa? Oh, kalau orang kayak gitu ya kayak Randy yang tetangga kita di rumah Mbah di Jakarta sana, ya harus belajar agama dulu lah 7 tahun gitu ya. Digituin katanya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ngelihat juga tuh apa ya, yang tadinya kalau ngobrol itu kayaknya apa ya, kayak orang mau show gitu ya, kayak mau nunjukin ini laki-laki yang baik loh gitu ya, makin ilfil gitu. Tapi justru saat yang diperbaiki itu dari dalamnya ya, frekuensinya dibenerin, ya Allah lah yang mendekatkan hati gitu ya saya. Ya. Begitu intinya mah ya ada fase error. Dan ketika tanya errornya di mana aja, nanti kita akan bahas. Maka kita akan memancarkan error kepada orang. Padahal impian kita maka yang makin jauh dari impian. Tapi ketika memperbaiki bukan hanya tampilannya, tapi dalamnya, maka sinyalnya nanti jadi besar. Jadi suaranya nggak stabil ya. Kalau sekarang udah jelas belum teman-teman suaranya? Kalau nggak pakai headset
Kalau sekarang udah jelas belum? Udah ya? Siap, alhamdulillah. Semoga Allah lancarin. Intinya adalah gitu. Contoh dari nabi-nabi. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sinyalnya baik kan gitu. Tapi ketika Zulaikha yang dulunya akhirnya rada-rada sempat kiri gitu ya, kemudian ngegodain Nabi Yusufnya dicek sama Allah. Tapi ketika Zulaikhanya baik, malah dapat dideketin sama Nabi Yusuf. Padahal juga lama itu waktu. So kalau pengen dapat jodoh Nabi Yusuf gimana? Perbaikilah diri, jadilah pengecar yang baik, maka ia akan sampai kepada yang baik. Sekarang kalau ditanya, hari ini kita sedang memancarkan kebaikan atau kira-kira keburukan? Kira-kira sedang memancarkan kebaikan atau ya kurang-kurangnya diri malah? Maka sekarang udah mulai kebuka kan dikit, ya tau apa? Iya, pantes yang baik-baik gak deket. Gara-gara apa? Jangan-jangan yang dipancarin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bungkus itu dulu. Mas, itu tadi gimana, Mas? Kan ada yang baik, tapi dapetnya yang nggak baik. Itu gimana? Itu spesial. Saya bukan bilang gimana itu spesial. Orang-orang spesial yang dipilih malah sama Allah memang jalani takdirnya kayak gitu. Dengan begitu Allah membuka peluang soleh karena Allah tahu dia mampu. So, intinya adalah jadilah pemancar yang baik. Pertanyaannya adalah gimana caranya jadi pemancar yang baik? Kan gitu. Ada 3 kunci untuk jadi pemancar yang baik. Yang pertama, pilih program yang bagus dan menarik. Kalau Anda jadi pendengar radio, kan pengen dengar siaran programnya yang bagus kan dan menarik. Yang kedua, ketika programnya udah Anda punya program bagus dan menarik, maka yang kedua adalah hancurkan penghalang sinyalnya. Suaranya kurang jelas. Sudah izin. Kalau gini jelas nggak? Coba, saya udah rubah. Kalau gini jelas nggak kira-kira? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Sorry ya, Afan ya. Tadi belum dirubah berarti. Oke, saya ulang dikit. Milikilah program diri yang bagus dan menarik sehingga orang mau nontonnya, mau dengerin radio Anda, gitu ya. Yang kedua, ketika programnya udah bagus dan menarik, maka sinyalnya itu jangan sampai terhalang. Maka hilangkan penghalang-penghalang sinyalnya, hancurkan itu. Yang ketiga, udah programnya bagus, penghalangnya udah dihancurin. Maka yang ketiga, perkuat frekuensinya biar makin luas kesebarnya sinyal Anda. Bungkus ya sampai sini ya, teman-teman ya. Program yang baik itu apa sih, Mas? Nih. Ini adalah program, milikilah program yang bagus dan menarik. Maksudnya adalah, jadilah pribadi yang nyenengin. Jadilah pribadi yang powerful. Jadilah pribadi yang cheerful. Jadilah pribadi yang optimis. Jadi orang-orang baik itu juga ngelihat Anda enak. Beda cerita kan, coba. Udah mah belum dapet jodoh, pakai acara stres lagi. Kira-kira gimana? Saking stresnya, satu koyo digunting 4 sama dia. Tempel. Kerjaannya ngedekep diri di rumah aja. Itu sekalinya ada yang mau ngelamar. Pak, anaknya mana Pak? Tuh di kamar. Dilihat. Ih, kok stres? Nggak jadi. Gagal closing dia. Tapi kalau Anda bisa jojoba, apa jojoba? Jomblo-jomblo bahagia, single but happy, aura Anda berubah, Mbak. Jadi aura kasih.
Orang juga akhirnya coba dulu lah, ta'aruf lah. Gitu. Tapi kalau bawaannya sumpek, jutek, nggak enak dilihat, orang males deketinnya. Gitu kan? Nah, pertanyaan adalah gimana caranya, Mas, saya jadi orang yang kayak gitu, dan target saya jadi apa, kan gitu. Program yang bagus dan menarik itu apa, Mas? Maka guru saya udah ngerangkum. Saya ambil dari guru saya, Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau psikolog luar biasa. Beliau memetakan orang itu dikatakan paripurna, sempurna, ketika dia memperbaiki di 7 dimensi. 7 dimensi, yang kuning. Dimensi apa aja yang harus diperbaiki kalau pengen jadi orang yang enaken gitu ya. Yang pertama, sosial. Yang kedua, mental. Yang ketiga, physical. Yang keempat, financial. Yang kelima, estetik. Dan yang keenam, emotional. Kok cuma 6, Mas? Satu lagi mana, Mas? Tahu nggak satu di mana? Satu lagi tidak tertulis, tapi justru paling utama, base dari semua. Titik satu yang tengah, yaitu apa? Spiritual. Oke, Mas, jadi saya harus benerin di 7 tempat ini ya, Mas? Iya. Kalau Anda pengen tadi jadi yang baik, berubah dari semuanya. Targetnya apa, Mas? Physical dulu. Targetnya saya jadi apa, Mas? Perubahannya yang kayak gimana, Mas? Maka beliau sudah memetakan, milikilah yang namanya prime body. Ini target nih, tempat punya program. Teman-teman, milikilah prime body. Tubuh yang optimal. Prima. Kira-kira ngedukung banget nggak sih punya jodoh? Fisik hari gini gitu. Orang ngeliat fisik biasanya ya. Dan banyak orang mundur, mohon maaf ya, bukan body shaming gimana, tapi nggak bisa dipungkiri, laki-laki tuh ngelihatnya mata gitu. Yang dilihat dulu adalah mata. Jadi teman-teman, satu yang harus diperbaiki adalah physicalnya. Capailah prime body. Gimana, Mas? Healthy life. Itu caranya. Milikilah pola hidup yang sehat. Ngemil-ngemil kurangin. Makan-makan, ya dirubahlah minumnya, biasa es teh manis tiap habis makan, rubahlah es teh tawar gitu. Minimal dikurang-kurangin. Mulai ada jogging-joggingnya gitu. Insya Allah jadi membaik. Itu fisik. Yang kedua tadi Kang Abai juga ada nyentuh, yaitu apa? Financial. Ini juga akan orang ngelihat nanti, dia udah siap nikah belum sih? Finansialnya gimana sih? Maka perbaikilah dimensi finansial. Targetnya apa? Wealthy life. Hidup yang sejahtera, simpelnya. Berkecukupan. Gimana, Mas? Spirit apa yang harus saya punya di wealthy life itu? Jadilah seorang enlightened entrepreneur. Jadilah seorang entrepreneur yang memang dia tercerahkan karena spiritual. Bukan sekedar pengen jualan, bukan sekedar ini, tapi dia jadi seorang yang pengusaha yang tercerahkan, mencerahkan, dan bawa cahaya buat banyak orang. Ini Anda punya value-nya lebih banget langsung. Gitu ya. 3, aesthetic. Penampilan, keindahan. Itu juga dilihat. Ta'aruf, tiba-tiba lupa pakai Rexona gitu. Ya mundur.
lupa sikat gigi, aduh, gitu kan. Dilihat dari penampilan aja, aduh, enggak banget ya. Perbaikin di dimensi itu, estetik. Ini kalau kita perbaikin 7 dimensi ini, waduh paripurna lah, insya Allah. Apa mas targetnya? Elegan, beautiful. Jadi orang yang indah, jadi orang yang anggun. Anggun tidak harus ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Iya, enggak. Tapi jadilah diri Anda sendiri dengan keindahan diri Anda sendiri. Gitu. Kumaha mas, poinnya mas untuk bisa itu. Milikilah sense of beauty. Milikilah sense of beauty. Teman-teman, ini udah 3 kan? Ini udah 3 kan? Maka saya minta sekarang dirubah nih cara saya nyampein. Itu apa? 1 saya sampaikan dimensinya, Anda langsung tulis 1 hal. Tulis di jurnal Anda. Oke, dimensi fisik, saya pengen ngapain? 1 yang Anda mau lakuin besok pagi. Rutinin. Saya besok mau ngubah minuman saya dari es teh manis jadi teh tawar. Nah, misalnya. Saya besok mau jogging. Ayo udah, bikin komitmen Anda di situ. Tadi Ulti Life. Kuncinya adalah jadi entrepreneur. Besok pagi mau ngapain? Jangan sampai ini cuma jadi catatan doang nih training malam ini nih. Tapi Anda nggak ubah apa-apa. Ntar sinyalnya nggak berubah. Program Anda nggak berubah. Estetik. Kira-kira apa yang mau dirubah? Yang ringan-ringan aja dulu. 1. Enggak. Saya larang. Kalau Anda mau merubah 2 hal, saya larang. 1 aja dulu. Nanti ketika Anda udah bisa merubah 1, pengen yang lain soalnya. Gitu. Tapi kalau udah berat duluan, jadi susah. Ya. Tulis di jurnal Anda, tulis di buku Anda. Sekarang juga, estetik apa yang mau dirubah? 3. Perbaikilah di dimensi emosional. Dimensi hatinya nih. Targetnya jadi apa? Jadi seseorang yang peaceful fighter. Peaceful di dalam, tapi pejuang di luar, fighter di luar. Jangan dibalik. Fighter di dalam, peaceful di luar. Di dalamnya nafsuan, di luarnya lemesan gitu loh. Jangan dibalik. Gimana mas agar saya bisa dapat kondisi tertinggi itu, peaceful fighter? Maka milikilah self integrity. Milikilah integritas diri. Teman-teman tahu nggak? Apa yang bikin kita hilang pede? Tahu nggak? Dan ini kalau udah hilang pede itu ngaruhnya kemana-mana. Anda nggak berani presentasi, Anda nggak berani show di depan calon, dan lain-lain. Tahu nggak? Yang bikin kita galau. Yaitu, kita tahu benar nggak dilakuin, tahu salah dilakuin. Kita nabrak integriti kita sendiri. Kita tahu benar nggak dilakuin. Contoh, besok saya janji, tadi kan udah ada yang nulis tuh, besok saya janji olahraga pagi. Cobain besok, Anda nggak ngelakuin itu. Itu kalau Anda nggak ngerasa loss sama diri sendiri, itu lose sama diri sendiri, kalah sama diri sendiri. Dan perasaan kalah yang bertumpuk itu akan membuat Anda nggak percaya diri. Gitu teman-teman ya. Dimensi kelima, yaitu sosial. Perbaikilah di dimensi ini. Apa tuh? Targetnya adalah jadilah inspirational leader. Jadilah orang yang menginspirasi. Jadilah orang yang diemnya aja, orang tuh dapat ide, dapat hikmah, dapat pelajaran dari Anda. Ya harus ngomong. Gimana caranya mas agar bisa itu? Maka milikilah loving heart. Silakan, latihannya Anda mau ngapain? Biar punya loving heart. Besok pagi mas saya mau doain orang Itu tuh loving heart. Masing-masing ya. Ini kalau di kelas langsung saya tentir.
nih lakuin ini. Tapi kalau ini online, teman-teman yang menetapkan sendiri dari 7 dimensi mau ngelakuin apa. Nah kalau mental, saya serahin ke Mbak Ibah. Gimana Say untuk mental? Ya, ini mental juga perlu banget perbaikan. Dan kaitannya mental sama spiritual ini nggak bisa dilepasin ya saya. Mental yang baik berimbang juga dengan spiritual yang juga baik. Jadi kalau misalkan ada mentality yang lagi sakit ya, mental yang lagi sakit, Allah udah kasih kisi-kisinya ya di dalam Al-Quran, bahwa obat dari penyakit yang ada di dalam dada adalah dengan membaca Al-Quran salah satunya. Mungkin kita udah tahu ya Tombo Ati yang dinyanyikan sama Opik. Nah, itulah creative solution. Pilih dari 5 Tombo Ati itu ya, mana yang sekiranya mau kita rutinkan untuk akhirnya membawa kita pada mental yang jauh lebih baik lagi. Dan itu lakukan terakhirnya, caranya gimana? Belajar terus mental ini, intinya adalah intelektual. Jadi belajarlah terus, ikutin training lah, tempa diri lah, Anda akan jadi orang yang berbeda pada ini. Malam ini saya nggak ngasih tahu langkahnya, saya ngasih tahu spiritnya. Tapi ngasih tahu spiritnya. Di 7 dimensi ini spiritnya apa? Nah, yang paling utama dari itu semua adalah yang tengah. Dan ini penentunya teman-teman. Itu apa? Spiritual. Mas, oke, spiritual itu luas, Mas. Apa yang Mas Randy maksud, dan dalam case jodoh itu tentang apa, Mas, maksudnya spiritual? Simpelnya dari banyak hal yang bisa dijelasin, saya cuma pilih satu. Cek niat nikahnya karena apa. Ada 3 level niat. Niat sempit, niat standar, niat luas. Dan Allah hanya nolong di niat luas. Contoh niat standar apa? Ya, yang lain udah nikah Mas, saya belum. Pengen lah nikah Mas. Standar lah itu. Niat sempit apa niat sempit? Kepala saya udah 3 Mas. Padahal cuma 1 aja dari dulu. Gara-gara deadline, umur. Ya pantas Allah belum punya cukup alasan yang kuat untuk ngomongkan ke kita. Maka rubahlah ke niat yang luas. Emang gak pengen apa? Punya anak-anak penghafal Quran. Anak-anak jadi generasi robbani. Keluarga Anda bisa jadi wasilah banyak orang ketemu sama Allah. Mau? Kalau mau, udah niatnya itu aja. Gak usah macem-macem lah. Karena umur, karena pengen yang gengsi lah, dan lain-lain. Rubah itu semua. Cara melakukannya gimana Mas? Merubah niat Mas. Maka ngomonglah sama Allah. Apa adanya, jujur-jujuran aja habis ini sama Allah ya. Iya ya Allah, niat saya ternyata masih karena ini. Tapi ya Allah, malam ini saya sadar, saya salah niat. Maafin ya Allah ya. Maka ya Allah, saya niatin mulai malam ini niat nikah saya karena apa. And let's see what will happen. Di depannya nanti nggak sama lagi. Oke, teman-teman, bungkus nggak nih kira-kira? Kunci 1, milikilah program bagus dan menarik. Tempa diri di 7 dimensi. Bungkus? Bungkus. Allah ngerangkum miliki program bagus dan menarik ini di 1 ayat kan. Oh ya, apa? Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Masya Allah. Bekerjalah, beramallah, maka Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat. Tugas kita ya perbaikin aja di 7 dimensi ini. Amal itu mau ditutupin macam apa juga, pada akhirnya Allah akan tahu, pasti Allah tahu ya. Rasulnya tahu, dan pasti ya jodoh kamu juga akan tahu. Jodohnya juga tahu, sinyalnya sampai gitu loh ke dia.
Jangan selama ini sinyalnya nggak kuat. Sampai sih, tapi loh kok siaran dia begini ya? Kok siaran mentalnya begini ya? Kok siaran sosialnya begini ya dia? Kok siaran finansialnya begini yang ketangkep di saya ya? Kok siaran spiritualnya kok gini yang ketangkep di saya ya? Ya wis lah, saya muter siaran lain aja lah. Ada yang nanya tuh, kalau udah terlanjur sempit gimana? Anaknya udah 3. Dirubah. Nggak ada yang kedua. Oke, bungkus. Yang kedua. Tarik nafas dulu. Ini kayaknya selesainya jam 2 pagi nih. Siap nggak? Oke. Anda udah punya nih program bagus nih. Anda udah menempa diri, Anda udah perbaikan diri. Maka kalau sinyal Anda kehalang, sampai nggak kira-kira? Nggak sampai. Maka ketahuilah ada penghalang-penghalang sinyal Anda. Ada 3 waktu. Ada 3 waktu. Dan ada 3 aspek. Dan juga ada 4 dimensi. Penghalangnya ada di sana. Kita belajar satu-satu. Jadi penghalangnya itu, kalau guru saya bilang, banyak orang hari ini kena trio tragis. Tahu nggak trio tragis? Sehingga gagal move on dia. Susah gerak dia. Yaitu, lihat masa lalu nyesel, lihat masa depan khawatir, lihat masa kini sedih. Itu kena trio tragis langsung dia. Dan dia nggak bisa move on. Dia nggak bisa gerak. Dia langsung mati kutu. Semua potensi dirinya ketutup dengan semua penghalang-penghalang mindset itu. Penghalang-penghalang heart set itu. Dan akhirnya dia skill setnya nggak ada yang diperbaiki. So, kira-kira coba ditulis. Lihat masa depan apa tadi? Khawatir. Ngelihat masa lalu apa? Nyesel. Kenapa dulu nggak nikah sama dia? Diterima aja dulu ya. Aduh, kenapa dulu nikah sama dia? Ada juga yang ngomong gitu sih. Ngeliat masa depan, gue bisa nggak ya dapet jodoh? Khawatir aja. Walhasil Anda memperbaiki diri kayak gimana pun, punya pikiran dan rasa hati kayak gitu, kehalang itu. Nah, kita lihat nih. Contoh-contoh, ini teman-teman kenal ya kira-kira? Masa depan, mengkhawatirkan masa depan di dalam konteks jodoh, yaitu ini. Saya tuh takut ditolak, Mas. Kalau mau ngelamar. Kalau saya mau ngucapin, kan boleh ya Mas perempuan ngomong suka dan menyatakan kesiapan dan minta dinikahin lewat wali gitu ya. Tapi saya takut, Mas. Takut dia nanti gimana-gimana. Ada lagi takut gak dapet restu, Mas. Takut dananya kurang, Mas, untuk nikah. Takut gak bisa biayain keluarga, Mas. Takut omongan orang, Mas. Masa S3 nikah sama orang kayak gitu. Kira-kira takut apa lagi? Tulis di kolom komentar coba. Untuk masa depan, Anda hari ini takut apa lagi? Tulis, niatin jadi rilis malam ini. Takut resesi, Mas. Takut gak diterima keluarga sama orang tuanya. Takut gagal. Ternyata ini yang selama ini jadi monster dalam kepala kita nih dan hati kita nih. Ini yang membuat akhirnya apa? Orang tuh khawatir masa depan, relatif cenderungnya orang ngapain akhirnya? Karena ketakutan relatif apa? Memperbaiki diri nggak? Nggak semua orang. Malah karena terlalu khawatir, malah dia ngapain? Ngedekam diri di rumah dan ya wis lah. Dilariin kemana? Scroll medsos aja lah. Ngelariin nih kemana? Makan yang banyak aja lah, ngilangin stres. Makin gemuk lah dia. Itu future. Betul apa betul?
Takut disakitin. Takut disakitin. Nah, Kita ngalamin sih takut kayak gitu. untuk masa kini sedih, apa yang disedihin? Beberapa di antaranya. Sedih mas, nggak ada yang deketin saya mas. Saya sedih mas, ditinggal nikah mas. Udah lama ngincer, tiba-tiba mas dapat undangan dari dia mas. Pengalaman pribadi. Itu saya banget sih kayaknya. Ditinggal sama yang sebelah ini. Wah, sedihnya luar biasa. Nanti teman-teman nonton aja lah ya filmnya atau baca novelnya. Saya sedih mas, dibully terus sama orang. Sedih mas, kondisi lingkungan saya nggak dukung saya mas. Ya bapak saya gitulah, keluarga saya ginilah, teman-teman saya gitulah. Sedih mas, kondisi diri yang kayaknya nggak layak saya mas. Nah, tulis lagi yang belum ada di situ. Niatin ngerilis semua. Malam ini sudahlah berdamai sama diri sendiri ya guys. Sedih ditanya kapan nikah. Sedih nggak disayang keluarga mas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga Allah lapangin kita semua ya. Makanya Allah ngasih kodenya apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Hati lapang, rezeki datang. Coba diulang di rumah masing-masing. Hati lapang, rezeki datang. Pakai gaya biar masuk. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, jodoh datang. Hati lapang, lunas hutang. Hati lapang, semua kesempatan datang. Tapi hati sempit, rezeki sempit. Gitu ya. 3. Masa lalu dia nyesel. Ada nggak di sini? Nyesel kenapa nggak nikah dari dulu? Kenapa dari dulu kebanyakan main-main aja saya? Udah umur sekian baru mau menyeriusi. Akhirnya dia mengutuk diri. Nyesel kenapa nolak jodoh dulu yang datang, pakai milih-milih segala lagi. Aduh. Ternyata sekarang dia jadi CEO di perusahaan mana gitu. Waduh, makin sakit. Nyesel kenapa nggak jaga diri saya dari dulu, jaga makan lah, jaga pergaulan lah, jaga macam-macam lah. Kenapa nggak dari dulu saya memperbaiki diri? Teman-teman, saya mau ngomong. Dengerin saya. Yang sudah ya sudahlah. Yang nanti ya nantilah. Yang sekarang nikmatilah. Ada seorang pemahat ulung, namanya Michelangelo. Dia bikin patung David yang bagus banget di zamannya. Sampai sekarang masih bagus, luar biasa. Itu orang-orang kagum ngeliatin patung itu. Michelangelo, kok kamu bisa sih bikin patung segini bagusnya? Gimana cara bikin keindahan kayak gini? Apa kata Michelangelo-nya? Aku tuh nggak bikin keindahan ini. Keindahan ini udah ada di dalam batu itu ribuan tahun lalu. Sejak ribuan tahun lalu. Tugas saya hanya ngilangin bagian yang nggak pentingnya aja. Ketika bagian nggak pentingnya sudah dibuangin, maka muncullah keindahan itu. Dan tugas saya hanya tinggal memoles, keluarlah itu keindahannya. Maka teman-teman ketahuilah, Anda tuh diciptain bukan sama Michelangelo. Kita diciptain sama Allah dengan fi ahsani taqwim. Bentuk terbaik, bentuk hati terbaik, potensi terbaik, semua terbaik. Masalahnya, banyak bagian gak penting di diri kita yang kita taruh, kita tempelin. Jadi gak muncul patung, munculnya batu. Hilangin bagian gak pentingnya, pemikiran-pemikiran yang gak penting, yang destruktif. Aduh saya begini, aduh saya khawatir, aduh saya sedih, aduh saya nyesel.
Maka Allah bilang, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para kekasihku itu nggak lagi takut dan nggak lagi sedih. Enak aja, indah aja. Gimana mas, saya pengen deh mas kayak gitu mas. Maka berdamailah di 4 dimensi teman-teman. Maka perbaikilah, selesaikanlah di 4 dimensi. Mana aja? Berdamailah dengan Allah. Karena banyak di antara kita yang masih marah dengan ketetapan Allah sekarang. Gak terima dengan ketetapan Allah hari ini. Kenapa sih saya ditetapin hidup kayak gini? Allah gak adil banget sama saya. Dan apapun itu suara hati ini. Kalau ada, maka berdamailah dengan Rabb-Mu. Yang kedua, berdamailah dengan orang tuamu. Kadang-kadang, iya, orang tua kita punya keinginannya. Kita punya keinginan kita. Dan kadang-kadang gak ketemu di sana. Saya pun ketika mau menikah sama Mbak Iba, itu ketika saya ngajuin pertama kali, Mbak Iba bawa 1 anak, sudah pernah nikah. Ya, teman-teman yang udah baca novel dan nonton filmnya pasti tahu lah. Pasti ditolak sama orang tua. Dan semakin saya ngotot sama orang tua, makin keras orang tua. Tapi ketika saya tarik nafas, iya, saya belum bener tuh. Belum berusaha membenerin 7 dimensi tadi. Dan saya masih nyimpen marah ke orang tua saya ini gara-gara ini. Maka ya Allah, saya minta maaf dan saya terima kalau memang seperti ini. Berdamai dulu. Kemudian baru ngomong. Ketika berdamai baru ngomong dari hati ke hati sama orang tua. Kenapa Pak? Kok nggak diizinin? Randy harus benerin di mana ya? Komunikasi akan terjadi lebih enak ketika teman-teman sudah memaafkan dan maafin kondisi semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga teman-teman, berdamailah dengan orang lain. Berdamailah dengan suara-suara dari luar yang ngata-ngatain Anda, ngebully Anda lah. Mereka nggak ngerti. Dan kita nggak bisa mengontrol semua suara itu. Yang bisa kita kontrol siapa? Diri kita. Dan jangan lupa, nanti Mbak Iba yang cerita di sini. Yaitu apa? Ini yang dilakukan Mbak Iba. Berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri. Terima kasihlah ke diri Anda sendiri. Minta maaflah ke diri Anda sendiri yang mungkin terlalu keras selama ini. Terlalu memaksakan selama ini. Gimana sayang? Ya, ini penting banget ya, karena gimana kita mau membina rumah tangga dengan hadirnya orang baru gitu ya, ibaratnya kehidupan kita yang kita akan terikat sampai akhir hayat lah ya, insya Allah. Kalau kita aja belum kelar sama diri sendiri gitu ya. Jadi waktu saya lagi di kondisi single parent, punya anak 1 saat itu, saya kena tuh trio tragic yang tadi itu. Saya nyesal sama masa lalu, saya sedih kalau ngeliat kondisi saat ini. Dan saya takut banget sama apa yang akan terjadi di masa depan. Sedih, marah ini. Sampai saya kepikiran gini, apa emang saya nggak pantas buat bahagia ya Allah? Apa emang ini takdir saya sampai mati mungkin ya kayak gini gitu. Nggak pantas untuk merasakan bahagia. Tapi suatu hari saya ikutan 2 training yang berbeda. Dan dua-duanya nyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang nanti, atau sekarang aja langsung ya. Masih cukup waktunya nggak ya? Ya.
Saya minta kawan-kawan lakukan juga apa yang diminta ya ke saya waktu itu. Sama 2 orang trainer di 2 tempat yang berbeda dan 2 waktu yang berbeda pastinya. Ini waktu itu saya lakuin setengah hati. Tapi waktu lagi nulis, saya jujur waktu lagi melakukannya, saya nangis waktu itu. Nangis dan berguna nggak sih saya ngelakuin ini? Gitu. Tapi ternyata setelah beberapa waktu itu tersimpan apa yang akan saya mintakan kawan ini dan dibaca sekitar beberapa waktu kemudian, entah bulan atau tahun waktu itu, saya kembali menangis dengan apa yang saya tulis di dalam kertas itu, gitu ya. Di situ saya belajar menerima diri sendiri, walaupun waktu itu masih ngomong doang. Karena mungkin yang udah baca bukunya paham ya, tanpa perlu disalah-salahkan. Saya adalah orang yang paling menyalahkan diri sendiri. Ya, tanpa perlu disalahin orang lain. Tanpa perlu dihina-hina sama orang lain, saya adalah orang yang paling menghinakan diri saya sendiri. Dan itu sakitnya luar biasa ya. Nggak tahu cara bangkit. Ya. Tapi ya perlahan bangkit lewat sana. Ya. Sekarang saya minta kawan-kawan keluarkan kertas khusus ya. Khusus kalau misalkan itu jurnal, buka halaman baru. Buka halaman baru, ucapkan dalam hati, ya Allah, saya nulis ini karena saya lagi mencari Engkau. Entah apa yang saya tulis ini akan berguna atau enggak untuk saya, tapi izinkan saya membaik. Izinkan saya berdamai dengan diri saya, dengan keadaan yang berat saat ini. Sekarang tuliskan dalam halaman tersebut ya, salam dan sebut nama kita masing-masing. Silakan Anda curhat di sana. Salam, ucapkan assalamualaikum wahai diriku. Assalamualaikum. Sebut nama Anda. Wahai Saibah Az-Zahra. Ya. Dan sapa diri Anda sendiri. Minta maaf karena udah jahat sama diri sendiri. Mengizinkan pikiran-pikiran negatif itu menjadi nyata di diri Anda sendiri gitu. Minta maaf. Lalu setelah minta maaf, sampaikan terima kasih. Terima kasih sudah mau bersabar sampai detik ini. Terima kasih tetap menjalani walaupun berat. Terima kasih untuk tetap berdiri walaupun rasanya pinginnya rebah. Dan terakhir, sampaikan juga bahwa Anda sayang sama diri Anda sendiri. Mungkin ini remeh ya. Buat saya saat itu, saat disuruh, ini remeh banget. Rasanya saya, buat apa sih kayak gini gitu ya, waktu itu. Tapi saya terus tulis dengan sungguh-sungguh ya, lepasin beban lewat tulisan itu. Dan terakhir, ya paling terakhir, tuliskan doa-doa terbaik Buat diri sendiri. buat diri sendiri. Disimpan nanti setelah ditulis ya, jangan dirobek. Disimpan, dilipat boleh, selipin di suatu tempat. Atau kalau mau dibaca ulang setiap hari boleh. Kalau mau dibaca nanti setelah sekian waktu, kayak saya sampai kaget dan seperti dapat surat untuk diri sendiri. Dari orang yang paling kenal sama diri kita sendiri. Berterima kasihlah kepada diri sendiri. Sebut namanya. Makasih ya. Nama ini
udah mau bersabar dengan semua. Maafin ya, saya terlalu keras ke kamu. Saya terlalu maksain kamu. Saya ngancurin kamu. Yang mungkin kamu sekarang kondisinya sudah compang-camping, sekarat mungkin. Hari ini jadi sahabat lah. Kita jalanin dengan rasa yang lebih baik. Kita jalanin bareng. Dan ucapin sayang ke diri Anda sendiri. Ucapin sayang, terima kasih, minta maaf ke diri sendiri. Doakan. Berdamailah dengan diri sendiri. Karena hanya dirimu sendirilah yang bisa mengizinkan rasa itu hadir. Gak ada yang bisa nyakitin Anda kecuali Anda sendiri. Gak ada yang bisa bikin bahagia kecuali Anda yang mengizinkan itu sendiri. Baik. Nanti silahkan dilanjut dalam doa-doa teman-teman ya. So, saya mau tanya dulu sekarang. Dengan yang barusan, apa yang teman-teman rasakan? Tulis di kolom chat. Lebih apa sekarang? Lebih lega, nangis, deres, tersadar, sedih, plong. Ya. Alhamdulillah ada yang seperti itu. Nah teman-teman, teruslah nanti di waktu-waktu lain berbicara dengan diri sendiri dan lakukan di 4 tadi ya, dimensi tadi ya, ke Allah, ke diri sendiri, orang tua, dan juga orang lain. Dan setelah itu, saya pengen Anda pegang 5 powerful mindset ini kalau pengen dapat jodoh atau terkait jodoh. Yang pertama, Anda harus pahamin ini. Bahwa Allah udah bilang, semua itu ada pasangannya. Jadi nggak usah takut nggak punya pasangan. Allah yang bilang, semua diciptakan berpasangan. Angkat tangan kanan Anda, pegang dada Anda sendiri. Bilang, semua ada pasangannya. Kalem, besti. 2, jodoh itu datang selalu tepat waktu. Gak kecepetan, gak kelamaan. Tepat waktu. Di waktu yang tepat. Oke? 3, jodoh itu sesuai kapasitas diri. Maka perbaikilah, jadilah pemancar yang baik tadi. Yang 4, pegang ini. Jodoh itu gak harus sempurna. Biasanya orang yang masih belasan tahun, puluhan, 20 tahun, dan lain-lain. Kriteria jodohnya 10. Banyak. Udah mulai 25 tahun, jadi 5. Udah mulai 30 tahun, 3 nggak apa-apa. Udah mulai 40 tahun, 1. Udah mulai di atas 40, yang mana aja deh yang udah. Tidak harus sempurna. Ya. Wah. Kalau saya rajin, saya pengen dapat jodoh yang rajin juga. Gak harus gitu. Bisa jadi Anda rajin, pasangan Anda nggak rajin. Di situ kenapa? Melengkapi. Agar apa? Yang rajin bisa ngingetin yang nggak rajin. Dan yang nggak rajin bisa termotivasi sama yang rajin. Gitu loh. 5, menikah itu tidak harus nunggu cukup dulu. Jalan aja. Oke. Pegang 5 powerful mindset ini.
dalam konteks jodoh. Mudah-mudahan Allah mudahkan ibadah ini. Terakhir, 3. 1 udah tadi ya, yaitu apa? Milikilah program yang bagus dan menarik. Yang kedua, hancurkan penghalang. Dan yang ketiga, Anda udah punya program bagus, penghalangnya udah nggak ada, maka saatnya perkuat frekuensi Anda, tebar kemana-mana. Tebarin kemana-mana, bukan tebar pesona ya. Maksudnya ikhtiarin gitu dong. Ikhtiarin. Bikin CV, titip ke murabinya lah, ngomong ke guru Anda, ke ustadz ke, kemudian ikut kajian-kajian jodoh ke, join komunitas. Bahkan di sini aja, kalau saya lihat nih, yang lagi hadir gitu ya, nggak semua yang belum nikah. Tapi ada juga orang tua yang lagi nyari jodoh buat anaknya. Udah langsung aja chat-chatan tuh. Ngacung yang lagi nyari jodoh buat anaknya. Nah, nanti langsung dijapri. Perkuat frekuensi, teman-teman. Ikhtiarkan, lakukan, do something. You must do something. Anda ikut training malam ini, karena training ini kan sampai beritanya ke Anda kan? Kenapa bisa sampai? Karena dipromo. Maka kalau Anda nggak mempromo diri Anda sendiri, siapa lagi yang harus mempromo? Mohon maaf ya bahasanya begitu, biar enak langsung lah. Maka praktekin ini kalau untuk meningkatkan ikhtiarnya. CEE. Correction, Improvement, Innovation. Coba Anda bikin tabel abis ini. Apa-apa aja yang harus diperbaiki secara ikhtiar ngomongnya. Apa aja yang harus diperbaiki secara ikhtiar. Kemudian yang kedua, apa aja yang harus diimprove? Udah bagus, tinggal mau dinaikin, itu improvement tuh. Udah ada, udah dilakuin, tinggal dinaikin lagi. Itu improvement. Artinya yang udah ada. Yang ketiga, innovation. Ini benar-benar yang belum pernah Anda lakukan. Ikhtiarnya apa? Sekarang jangan cuma manggut-manggut, bikin di jurnalnya 3 ini, CII. Langsung Anda tulis apa yang mau diperbaikin, apa yang mau ditingkatkan, apa yang mau di-create, diciptakan, dilakukan yang belum pernah. Gitu deh. Kesimpulan. Ada 3 kunci menjemput jodoh terbaik. Yaitu apa? Perbaiki. Tadi di dunia apa? Milikilah program yang bagus dan menarik, kan gitu ya. Kuncinya adalah perbaiki. Yang kedua, hancurkan penghalang. Hancurkan penghalang. Kuncinya apa? Selesaikan urusan-urusan kita sama 4 yang tadi. Diri sendiri, Allah, orang lain, orang tua. Yang ketiga, luaskan sinyalnya, kuatkan frekuensinya. Maka apa? Perkuat ikhtiarnya. Jadi kalau mau disingkat, apa? PSP. Itu kunci menjemput jodoh terbaik. Coba tulis di kolom chat. PSP. Perbaiki, selesaikan, perkuat. Perbaiki, selesaikan, perkuat. Gitu ya. Dan dalam melakukan 3 itu, pembuktian cinta itu adalah perjuangan sepanjang waktu ya. Gak pernah selesai. Dan ini bukan perjalanan cintamu padanya, jodoh Anda, bukan. Tapi ini adalah perjalanan cintamu padanya. Buktikan cintamu dan bersiaplah akan keajaiban yang disiapkannya untukmu. Barakallah, barakallah, barakallah. Ini aja teman-teman. Manfaat nggak kira-kira? Bisa dijalanin nggak? Mudah dijalanin nggak ini kira-kira? Semoga manfaat ya PSP ini. Kuatin nih, teman-teman kan ikut hari ini udah dikasih bonus bisa nonton short movie tuh,
Itu filmnya Mbak Iba yang diangkat dari novelnya, yaitu Perjalanan Pembuktian Cinta. Memang nggak penuh ya filmnya, short movie, tapi insya Allah moga-moga ada ibrah di sana. Dan doain 2023 itu akan tayang di XX1 versi lengkapnya, versi fullnya. Ini lagi di produce lah. Siap nggak nih ngeramein bioskop juga nanti? Bawa masa, bawa pasukan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya ngajak teman-teman semua untuk bulan Januari berangkat ke Mbak Ibah, insya Allah ya. Moga-moga semua teman-teman dimudahin sama Allah. Karena bersama merajut cinta di bumi para penjuang. Karena ini bukan sekedar perjalanan, tapi ini adalah perjalanan pembuktian cinta padanya. Itu pesan gue. Oke, teman-teman, gitu ya. Hilang suaranya ya. Ya intinya semoga nanti bulan madunya juga bisa di Turki, langsung di Kapadokia ya. Barakallah. Teman-teman semua, ditunggu juga nanti di Turki. Terima kasih dan terima kasih udah mau sampai malam-malam gini. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Anggit lagi. Silakan Mas Anggit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah, asal jaza, Mas Reza Rendi, Ustazah Nusaibah, yang telah membersamai kita di sesi kedua ini ya, teman-teman semua. Gimana? Apa nih yang dirasain setelah kita sama-sama belajar pada malam hari ini? Boleh dong mungkin 1 atau 2 kata gitu ya. Atau 1 kalimat juga nggak apa-apa. Apa yang teman-teman rasain, apa yang teman-teman dapetin gitu ya, insight apa yang didapat, dan apa sih harapan teman-teman setelah ikut webinar malam hari ini. Boleh ya di kolom chat. Damai, bahagia, insya Allah bahagia Mas, tenangan, ya, tercerahkan, insya Allah. Tenang, tersadar, bahagia, Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Teman-teman semua, terima kasih atas responnya ya, atas testimoninya di kolom chat ya. Yang mudah-mudahan Allah ridho ya teman-teman dengan apa-apa yang kita ikhtiarkan, apa-apa yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah pilihkan jodoh terbaik untuk kita ya. Yang mudah-mudahan juga nanti bisa langsung bulan madu di Turki ya. Amin. Dan tadi juga udah di-spill ya sama Mas Reza Rendi, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ya, buku Perjalanan Pembuktian Cinta karya Ustazah Nusaibah Zahra, dan juga buku Mas Reza Rendi, buku Pola Peton Allah, buku Get the Miracle gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa menghubungi admin ya di grup, atau nanti teman-teman admin bisa minta tolong share ya. Nah ini dia. Silakan bisa diklik order buku Perjalanan Pembuktian Cinta ya. Kemudian juga buku Pola Peton Allah dan buku Get the Miracle. Karena dengan membaca novelnya itu ya kawan-kawan, itu kita bisa membaca apa-apa yang bisa jadi itu nggak ada di nggak ada di webinar ini, nggak ada di film, tapi ada di bukunya gitu, ada di novelnya. Dan itu insya Allah masih kita tersedia ya malam hari ini. Silakan dimanfaatkan waktunya.
dan juga untuk meningkatkan perbaikan kita ya, perbaikan diri ya, perbaikan ketakwaan. Silakan juga teman-teman bisa langsung membaca lebih rincinya, detailnya apa aja sih yang harus kita perbaiki gitu ya, apalagi wilayah ketakwaan ya. Nanti teman-teman bisa baca secara lengkapnya di buku Get the Miracle, karena perbaikan dan ketakwaan tanpa batas, tanpa henti, maka insya Allah Allah akan hadirkan keajaiban tanpa batas. Barakallah, barakallah. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang disayang sama Allah, sebelum kita tutup, Ustazi mungkin ada closing statement dari Ustadz Rezarin dan Ustazah Nusaibah Azhara. Silakan, Ustaz. Ya, closing statementnya udah banyak ya tadi, tapi kalau mau diringkas, pesannya adalah perbaiki diri, insya Allah jodoh datang sesuai kapasitas perbaikan itu aja lah, berkah-berkah. Kamu sayang? Kalau dari aku ya, kemuliaan kita bukan dilihat dari seberapa cepat jodoh itu datang, udah nikah berapa kali gitu ya, tapi tetap kemuliaan kita ya ketakwaan kita ke Allah. Nikah itu bukan berarti naik kelas ya, tapi nambah ujian dan insya Allah kalau lulus ujian baru naik kelas gitu ya. Semangat buat kawan-kawan semua, doa terbaik dari saya buat semuanya, insya Allah. Sip, Mas Anggit. Masya Allah, tabarakallah, closing statement yang dalam ya. Lagi-lagi tentang perbaikan, tentang ketakwaan ya. Karena dua hal inilah yang insya Allah akan menghadirkan keajaiban dalam hidup kita, akan menghadirkan jodoh-jodoh terbaik untuk kita semua, insya Allah.